biru, ya, bukan hijau ya. Mungkin ada yang confuse ya antara biru sama hijau ya. Terutama teman-teman dari Madura ini. Ya. Kemudian ada yang warnanya abu-abu, sama dengan alat utama kayak kolom destilasi, tangki, ya. Ada tuh yang warnanya ini ungu, ya. Nah, kalau biru ini umumnya adalah dingin, aliran dingin. Jadi dia adalah cooling, ya. Tapi kalau yang lain, apalagi yang warna merah, kalau merah itu sangat panas, itu adalah hot. Yang ungu itu bisa jadi dia adalah tidak dingin, tetapi dia sedikit panas dan bisa jadi fasenya. Bisa saja itu adalah fasenya mungkin uap dan lain sebagainya. Ya. Nah, semua itu ditulis di dalam apa yang namanya buku panduan operasional. Gitu ya. Baik. Dari ini nampak gitu ya, pokoknya bahwa dari ini nampak untuk melangsungkan satu proses diperlukan alat. Nah, alat itu bisa bertekanan, bisa tidak bertekanan. Gitu ya. Jadi mata kuliah ini mempelajari tentang pengenalan dan pemahaman cara membaca gambar teknik. Nanti sedikit ini ya, ini mungkin dari kuliah tamu ini ya, karena waktunya tidak cukup ya. Kemudian yang kedua, dasar perancangan alat industri kimia yang berkaitan dengan bejana bertekanan, serta alat penukar panas agar dapat merancang dan mengevaluasi ukuran dasar peralatan industri kimia, meliputi pengenalan dan pengenalan bahan. Nah, kalau pengenalan dan pemilihan bahan itu adik-adik sudah belajar di kuliah bahan konstruksi kemarin ya. Mohon diingat-ingat lagi nanti ya, diingat-ingat aja. Dibuka-buka lagi kemarin kuliahnya. Kemudian berikut pengenalan pemahaman membaca gambar teknik, ini sudah di atas ya. Terulang itu, sorry ya. Yang berikutnya adalah perancangan dimensi bejana pendek bertekanan dalam dan luar. Jadi bejana itu ada bejana pendek, ada bejana tinggi. Tadi di depan sini tadi, lah ini bejana tinggi nih. Ini juga bejana tinggi. Ini kelihatannya ini bukan bejana proses, tapi ini adalah pembuangan gas. Misalnya di bawah ada furnace mungkin ya, tidak ada furnace, dibakar gas buangnya ke atas. Oh nggak ada asapnya, iyalah, ya. Waktu dipoto, aja sampai ada asap, nanti dikira pabriknya high pollution ya. Dasar-dasar perpindahan panas serta perancangan alat penukar panas. Alat penukar panas itu apa? Atau heat exchanger itu apa? Ya alat untuk mendinginkan satu aliran panas. Atau kalau diinginkan dipanasi, alat untuk memanaskan satu aliran dingin. Jadi ada fluida sebagai pemanas. Kalau dibilang fluida itu bisa liquid, bisa gas. Ya. Kalau misalnya dia sebagai pemanas, maka biasanya adalah gas buang yang dimanfaatkan dari boiler, ya, atau sengaja dibakar gas dan gas buang yang panas dibakar untuk memanasi aliran dingin. Oke, maka selama kuliah ini itu yang akan kita pelajari. Metode pembelajarannya meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, kemudian ujian tulis meliputi kuis, tugas, dan EAS. Paling tidak nanti ada kuis 1, kuis 2 ya. Nah, apa itu studi kasus? Nah, ini nanti akan diberikan, ini pengembangan untuk kuliah semester ini ya. Yaitu adik-adik nanti diminta untuk memecahkan kasus. Misalnya ya, kasus penukar panas gitu ya. Bila alat penukar panas itu ternyata tidak mampu menaikkan atau menurunkan satu temperatur, bila itu pendingin ya, maka
hal-hal apa yang harus dilakukan. Kalau dia tidak bisa mendinginkan, berarti gampangnya pertanyaan dicurigai. Berarti tidak bisa mendinginkan, berarti yang masuk terlalu panas. Kemudian aliran yang dipakai pendingin tetap alirannya. Jadi debitnya tetap, mass flow rate-nya tetap. Berarti something happen. Ya, kalau itu diturunkan dong aliran panasnya. Oke, itu misal. Masalahnya, kalau ternyata aliran pendingin itu misalnya sudah sesuai dengan setting semula, tetapi panasnya tidak bisa turun, berarti yang terjadi sebenarnya bukan karena aliran, tetapi proses perpindahan energinya sudah tidak bagus. Sehingga nanti bisa sampai kepada evaluasi apakah alat ini waktunya dibersihkan atau tidak. Itu ya, ini contoh kasus. Oh ternyata misalnya, kalau misalnya seperti itu, bisa nggak sekarang air pendinginnya ini kalau air ya, jadi aliran pendinginnya dinaikkan. Air pendinginnya dinaikkan. Dengan hasil evaluasi, aliran panasnya sudah tetap. Air pendinginnya tetap, aliran pendinginnya tetap. Kok sekarang nggak turun-turun aliran panasnya? Temperaturnya kok tetap tinggi? Kalau misalnya sekarang orang bagian maintenance bilang, baru saja kok yang namanya HE, alat penukar panas itu dibersihkan. Kok sekarang begini lagi? Berarti harus dilakukan rekalkulasi. Naikkan aja kalau kita aliran pendinginnya dulu. Kalau nggak bisa turun-turun gimana? Nah itu ya. Nah ini makanya perlu dilakukan evaluasi lanjut. Nah, ini nanti akan dilakukan ketika kita mendesain heat exchanger. Ya. Ketika kita mendesain sekarang tangki misalnya gitu, tangki bertekanan dalam. Misal saja tangki beroperasi pada tekanan 200 bar. Gitu ya. Terjadi kebocoran. Terjadi kebocoran kebetulan di daerah sambungan las. Kalau seperti itu, misal saja gampangnya, saranmu apa? Gitu ya. Ya matikan aja dulu Pak. Kemudian isinya dikeluarkan. Kan berhenti prosesnya. Kalau suatu alat itu berhenti, apa yang lain terus gimana kalau prosesnya continue misalnya? Kalau satu alat berhenti lah, yang lain gimana? Ya, itu misalnya paling gampang gitu ya. Atau kalau ada trouble ternyata bukan karena itu, bocornya tidak di daerah sambungan, justru terjadi leak di mana gagal bahan. Memang bahan daripada bahan konstruksinya ya gagal, terjadi retak misalnya. Nah kalau sudah seperti itu mau tidak mau, ya harus dilakukan satu bypass misalnya, supaya tetap jalan. Kalau di bypass, apakah sebelumnya sudah disediakan jalur bypass? Ini hal-hal yang berhubungan dengan the possibility mengenai langkah-langkah yang harus atau bisa dilakukan di dalam desain alat industri kimia. Ya. Statusnya dia sebagai tangki pencampur atau dia statusnya sebagai reaktor. Kalau sebagai reaktor berarti dia adalah main. Ya. Dia adalah main. Dia utama. Karena kalau reaktor misalnya dihentikan, yang lain nganggur. Bagaimana dengan bahan yang ada di dalam reaktor? Ya wis dibuang, diapain? Barang nggak jadi kok. Itu ya. Baik.
Capaian pembelajaran mahasiswa mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pengenalan dan pemilihan bahan material yang digunakan untuk bejana bertekanan dan alat perpindahan panas. Mahasiswa mampu memahami cara membaca gambar teknik tadi sudah ya. Mahasiswa mampu melakukan perancangan evaluasi desain bejana pendek bertekanan dalam dan luar. Bertekanan dalam itu artinya dia high pressure, more than 1 atmospheric. Jadi kalau luar berarti dalamnya itu adalah lower than atmospheric. Jadi dalam tangki tekanannya lebih kecil dari tekanan luar. Luar tangki. Artinya vakum kata orang gitu ya. Tekanan vakum. Kemudian keempat, mahasiswa mampu memahami dahar-dahar perpindahan panas ya, dan macam-macam suhu yang terlibat dalam perpindahan panas. Ada suhu rata-rata. Kapan kita boleh pakai suhu rata-rata untuk mengevaluasi alat penukar panas? Kapan pakai logaritmik? Ya, aritmetik mean kapan gitu. Nanti itu didiskusikan di sana. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan perancangan dan evaluasi desain alat perpindahan panas tipe double pipe. Ada cell and tube. Ini tiba-tiba ya. Boiler, kondensor, tegak, dan mendatar. Tapi mostly nanti adalah desain alat, desain bejana bertekanan dalam luar. Berikut sedikit ya untuk mendukung perkuliahan desain bejana yaitu aksesorisnya seperti pipa mengalirkan satu bahan ke dalam bejana. Tidak mungkin tanpa ada yang namanya nozzle, yaitu satu device pada bejana untuk sebagai penyambung gitu ya, interface antara pipa dan bejana. Jadi perlu penghubung yang namanya nozzle. Kemudian kalau pipa ada trouble, orang harus masuk ke dalam bejana, kita sebut manhole atau lubang manusia. Kalau nggak perlu masuk, hanya cukup tangannya dimasukkan karena hanya mau membetulkan instrumen, misalnya sensor tekanan, sensor temperatur. Orang nggak perlu masuk. Ya, ini namanya handhole. Atau juga lubang untuk melihat kondisi dalam. Itu hanyalah untuk, ya kayak eye window aja gitu ya. Ya, untuk melihat mata, melihat ke dalam. Seperti ini. Nah, untuk ke sana dari gambar ini ya, maka dalam pembahasan itu kita nanti ngomong soal kode perancangan. Misalnya, adakah kode perancangan untuk kode yang dimaksud itu adalah metode perancangan yang berbasis kepada standar. Ini kita sebut kode. Bisa saja pakai ASTM, pakai American Standard Mechanical Engineer, jadi pakai ISME, ASME kalau orang ya. Kemudian perancangan dimensi bejana pendek, bejana tinggi, operasi tekanan dalam maupun tekanan luar. Apa saja yang masuk tekanan luar itu? Apakah mesti vakum? Tadi kan tidak ya. Kadang itu tidak hanya itu saja. Ya. Seperti Anda kenalkan jaket, ya jaket heater. Kalau kamu dulu kerja di laboratorium, ada jaket heater. Itu bisa saja pakai pemanas listrik ya, tapi di industri biasanya juga pakai itu adalah steam. Ada juga ya jaket heater misalnya gitu ya. Untuk pemanasnya bisa pakai listrik, bisa pakai ada namanya oil heater. Jadi pakai oli gitu ya. Kemudian ada steam heater, tapi itu pakai jaket gitu. Bila tekanan jaketnya lebih besar daripada tekanan bejana yang dipanasi, maka kita sebut itu adalah bejana bertekanan luar. Karena di dalam bejana tekanannya lebih kecil dari tekanan luar media pemanas. Kemudian, ya dasar teori dan seleksi alat penukar panas. Ini tangki, ini begini biasanya alat penukar panas. Ya. Ini ya in out-nya.
Ini beberapa peralatan. Ini adalah alat penukar panas. Ini contoh tangki bertekanan yang kecil yang ada di laboratorium. Kalau kamu lewat di depan laboratoriumnya Pak Rosadi itu, TRK-nya Teknik Reaksi Kimia, ini ada reaktor seperti ini. Ini adalah contoh reaktor bertekanan kecil. Bertekanan tinggi ya, ukurannya kecil maksud saya. Ini bisa tahan, ya depend on the ini ya, equipment ya. Kalau yang ini kita tunjukkan ini adalah buatan Anton Paar. Jadi kamu bisa lihat di mana? Di ini. Kalau kamu lihat itu Paar gitu ya. Atau kadang-kadang juga ada yang tulis Anton. Nah, ini nama orang ini, Anton Paar. Masukkan di internet, kamu akan nanti akan ditunjukkan seperti ini. Kalau ini adalah boiler. Ini boiler. Nah, ini kolom. Ini kolom distilasi. Nah, itu ya. Nah, boiler ini adalah heater. Ini biasanya berbahan bakar, bisa gas, ya bisa minyak diesel, ya. Jadi seperti itu. Dari sini terjadi pembakaran. Gas hasil pembakarannya, saya katakan tadi, dipakai untuk memanaskan. Ada seperti ini di dalamnya. Sehingga gas panasnya langsung disemburkan di sela-sela ini, di bagian luarnya. Dan bagian ini, ya, dari sini, nah nanti bisa dari sini itu adalah liquid yang mau dipanasin. Ini yang ada di sini, tapi dalam boiler sini ya. Jadi nanti kehadiran tugas, kuis, dan EAS. Nah, kuisnya ketika kita kuliah bejana pendek, maka nanti ada kuis 1. Ketika kita kuliah bejana bejana tinggi tidak ada ya. Sekarang tidak akan nggak nututi. Jadi ketika HE, misalnya heat exchanger, misalnya aja double pipe, ya itu nanti langsung kuis 2 atau nunggu sampai selesai sel encup. Ini adalah buku yang digunakan. Sudah ada yang punya? Ada. Tapi belum, Pak. Ini buku ini ya. Kelihatan? Yang saya perlihatkan ini loh, buku ini. Kelihatan? Diktatnya Pak Kusnario. Kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Ini di Sincang ada. Tahu Sincang kamu? Tahu, Pak. Kalau Sincang tahu kamu ya? Yang nulis ini Pak Kusnario nggak tahu kamu? Dia dosen kita tapi sudah meninggal ya. Beberapa tahun yang lalu, barusan saja. Ya. Nah ini di Sincang ada. Ya, Sincang telah buat. Ya. Silakan hubungi Sincang. Atau paling gampang kakak kelas kemarin ya. Nanti buku pegangan inilah yang saya pegang ini yang bakal banyak dipakai untuk kuliah ketika bersama-sama dengan Brownell and Young itu, proses equipment design. Ini untuk bejana bertekanan dalam dan luar. Untuk pengantarnya nanti kita pakai ini. Kemudian yang proses heat transfer ke ini adalah ini dipakai, ini kayaknya sama ya. Ini untuk yang kalau kita belajar sel encup double pipe itu pipa double luar dalam, nanti ada gambarannya ya.
itu digunakan untuk alat penukar panas. Terus juga ada model seperti sel iCube yang tadi saya tunjukkan. Ini adalah nah ini sel iCube biasanya begini. Ini contoh sel iCube. Sel bagian luarnya, yang ini dalamnya ini adalah tubing. Ya, jadi numerous tube used as a flowing area untuk bisa jadi untuk liquid dingin atau panas. Kalau ini ternyata pakai gas panas berarti tubingnya ada di dalam. Ya ada istilah lagi nih kalau boiler ya. Disebut pipa api, pipa air gitu ya. Oh ini adalah pipa air karena pipanya dilewati oleh air yang dingin atau aliran dingin. Ya, bagian luarnya panas karena langsung apinya, gasnya habis dibakar langsung keluar di bagian cerobong keluarannya. Nah, itu ya. Oke. Baik, sekarang kita mulai masuk ke desain bencana. Ya. Oke ya. Ini masih pengantarnya ada bisa dibaca di proses heat transfer Brownell yang ini. Ya, buku yang ini tadi. Ya. Ada di chapter 1 ya. Baik, sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan? Atau mungkin yang mau rehat dulu, mungkin ada yang ingin ke kamar mandi dulu, silakan. Oke, rehat 5 menit ya. Baik, Pak. Oke.
Oke, kita bisa mulai lagi ya. Halo. Oke, kita mulai lagi ya. Baik, Ya, Pak. Baik, Pak. Kita nyantai dulu ini ya. Oke, ini adalah pertama, kenapa kok kita perlu desain bencana? Pertama, kita teknik kimia. Mempelajari tentang proses industri menyangkut perubahan atau konversi dari material satu ke material yang lain. Terjadi perubahan secara fisik dan kimia. Ya. Asalnya mungkin cair-cair ya, tapi kemudian produknya menjadi padatan. Gitu ya. Proses industri memerlukan penampungan bahan. Ditampung, kemudian dipindahkan. Setelah dipindahkan, tentunya diproses, kemudian perlu penyimpanan lagi. Ya, adik-adik pernah masak di rumah? Anda mungkin paling tidak pakai rice cooker lah. Rice cooker adalah salah satu processing vessel, ya, atau tangki pemrosesan. Walaupun di sana tidak ada reaksi kimia, ya di rice cooker nggak ada reaksi kimia, ya. Mostly adalah mixing, itu pencampuran aja. Apalagi untuk masak nasi, gitu ya, hanyalah just to cook, ya. Jadi physical change only, ya, dari tidak matang menjadi matang, ya. Sehingga karbohidrat yang dimasukkan ke sana menjadi swelling atau bengkak, gitu ya. Sehingga to become easier to be digested. Jadi menjadi lebih mudah untuk dicerna. Kalau ternyata kamu bisa makan beras langsung, it's no problem, it's okay. Karena dalam tubuh ada enzim yang bisa mengkonversi yang namanya nanti beras atau tepung langsung menjadi glukos atau monomer. Karena karbohidrat itu adalah polimer, didigest pakai enzim dalam perut juga, kayak asam, perut kita asam loh ya, sehingga menjadi glukos atau monomer. Ya. Baik, logikanya untuk masak nasi saja perlu tempat atau vessel atau tangki. Mostly, apalagi kalau seperti tadi sudah kita perlihatkan gambarnya seperti LNG, LPG, ya. Kemudian di laboratorium kamu pernah bekerja dengan autoclave. Teman-teman yang sudah praktikum di mikrobiologi ya. Tadi di gambar ada kolom destilasi ya. Dan nanti kamu akan ketemu dengan ekstraktor, stripper, sama dengan destilasi, fungsinya lain ya. Stripper destilasi, stripper destilasi. Kemudian ada heat exchanger tadi itu ya, alat penukar panas. Lalu pertimbangannya apa dalam pemilihan alat-alat atau bejana tadi? Ini adalah yang sesuai dengan kebutuhan proses agar bisa sesuai dengan dan memuaskan. Cek gampang ya, iya begitu dulu ya. Sesuai dengan kebutuhan proses. Sebenarnya kamu mau goreng, penggorengan, mau frying ya, kamu tidak pakai wajan, enggak apa-apa kan? Enggak pakai fry pan, enggak apa-apa kan? Pancinya rice cooker kamu pakai untuk goreng, boleh kan? Boleh, iya kan? Jadi itu, ya. Tapi di dalam industri kimia nanti hal-hal seperti itu tidak bisa. Tetapi kalau tadi fry pan tadi itu atau wajan itu misalnya dipakai untuk masak, masakannya di dalamnya nasi, beras dicemplungkan ada kan? Misalnya risotto gitu ya. Beberapa masakan Thailand ada yang pakai langsung beras dimasukkan ke situ juga.
It's okay. Tetapi yang penting pemilihan jenis bejana atau alat proses itu sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Nah, pertimbangan lainnya baru kita mulai masuk ini ya. Nanti kalau misalnya tekanan tinggi nggak bisa pakai wajan ya kan. Gimana mau tekanan tinggi pakai wajan? Pakai Presto kalau di rumah ya. Jadi pertimbangan lainnya adalah pertama, ini mulai masuk sekarang pertimbangan-pertimbangan jenis material yang digunakan. Bila bahan yang mau diproses itu korosif, misalnya asam basa, ya, atau bentuknya misalnya padat dan abrasif, tajam gitu ya. Ya, nanti harus mikir gitu ya. Korosif, nggak bisa kita pakai material biasa, harus pakai material yang tahan korosi. Asam kuat, harus pakai material yang tahan. Jadi kamu masih ingat mata kuliah di bahan konstruksi kemarin? Ada di sini, misalnya pakai SS316, SS316L, dan lain sebagainya. Kemudian stres yang ditimbulkan. Jadi bila ternyata ini butuh tekanan yang tinggi, misalnya Anda tahu selama ini tekanan tinggi itu kan Presto ya, yang ada di laboratorium mikrobiologi. Berarti kan nggak bisa semua tangki dipakai untuk itu. Diperlukan tangki bertekanan tinggi atau tangki yang tahan operasi tekanan tinggi karena ada stres di dalamnya untuk menahan tekanan. Kemudian yang berikutnya adalah stabilitas elastis. Bila sesuatu itu memberikan stres atau memberikan beban atau memberikan tarik yang kuat terhadap adanya kegagalan, maka juga ada tes stabilitas elastis. Artinya elastis apa? Bila satu material di bahan konstruksi kemarin ya, saya gambarkan ini. Perhatikan gambar ini. Misal saja misal sampai di sini itu linear ya. Ini misal ya. Ini gambarnya nggak bisa lurus ya. Ini lurus. Ini linear. Ya. Ini sudah mulai tidak. Ini misal aduh warnanya nggak cocok. Di sini misalnya ini linear. Nah ini sudah mulai tidak linear. Ya, di sini kita sebut ini adalah titik batas elastis. Oh, sorry. Ketika tidak linear ini maka di sini ini adalah mulai daerah plastis. Plastis. Kalau sampai di elastis maka iya, bila ini adalah delta L nih. Delta L per L0 atau strain namanya. Perubahan panjang dibagi panjang awal. Yang ini adalah stres. Jadi bisa pound per in kuadrat atau PSI. Bila diterapkan satu stres, ya, misalnya itu adalah tangki. Ini liquid, sorry.
Jadi ini itu adalah ini uap, ini adalah liquid, ini adalah liquid ini ya. Kemudian dipanaskan, maka tekanan akan naik. Ya. Naik terus. Maka tangki ini mengalami satu seolah-olah dia ditarik ke atas ke bawah. Ada tekanan menuju ke atas. Sehingga ingin memutuskan atau merobek daripada tangki itu. Sehingga ada stres di sini. Ada satu, yaitu stres sama dengan F per A. Jadi kalau di sini misalnya penampangnya ini penampang silinder ini ya, ini anggap ini silinder ya tangki. Ini adalah VR kuadrat, gitu ya. A, maka akan timbul tekanan dia ke arah atas, tekanan karena gas, karena uap. Misalnya dengan P itu adalah F per A. Ini terukur nih, P ini terukur. Di sini kan mesti ada di sini. P, nah gitu ya, terukur, ada alatnya, sehingga muncul di sini. Jadi ini adalah dari mana datangnya ini? Ini ada dari sini. Jadi stres pada, sekarang stres ini bukan pada ini stres ini dialami oleh material. Jadi ini dari material ya, stres oleh material, stres material, stres bahan. Stres bahan ini dalamnya adalah F per A. F itu tadi. Jadi ini adalah P tekanan tangki ini dikalikan luas penampang tangki. Luas penampang ini tadi dibagi dengan A. Ini adalah A material. Bagian mana? Nah, tangki ini yang menahan itu kalau ini kita robek di sini, kita potong di sini, maka yang akan nanti kita bahas lagi di belakang ya. Nah, ini tangki ya. Ini tadi, ini yang ini bagian dalam itu adalah ini. Sedangkan yang menahan daripada stres itu adalah tangki ini, bahan tangki, yaitu tebal, yaitu di sini nanti bahan tangki ya. Jadi A bahan ini, sorry, mana tadi? Nah, ini ya. Jadi ini adalah H bahan yang menahan. Yang begitu tadi. Ini ya, A bahannya itu adalah, kalau misalnya dianggap ini dinding tipis, maka otomatis keliling lingkaran. Dua pi R ya, dikalikan dengan tebalnya. Tebal tangki. Nah ini yang menahan, ini dia bahan ini. Kalau dia stres yang ditimbulkan tidak melampaui batas linier itu tadi, maka dikatakan dia masih dia dalam batas stabilitas elastis. Dengan gitu lah ya. Tapi kalau dia sudah melampaui masuk darah itu, masuk darah plastis, itu berbahaya. Tangki bisa mengalami bentuk. Tapi mikron ya, itu mikron. Itulah sebabnya kalau kamu beli tangki misalnya di Pasar Loak, ada yang tahu Pasar Loak? Alat-alat industri di sini, di Surabaya. Ada tahu? Di daerah Demak sana. Atau dekatnya Pasar Turi. Terus ke arah Gresik itu. Situ ada nanti. Di situ kamu mau cari model tangki macam-macam dari industri banyak.
Yang kita tidak tahu adalah bahwa tangki itu pernah dioperasikan melampaui batas elastis apa tidak. Jadi tangki itu sudah tidak sesuai dengan kehendak awal. Oke, lanjut. Ini tadi masih sampai sini kita ya. Tadi sampai di sini. Jadi kita sampai sini ya. Ada pertanyaan dulu? Baik, lanjut ya. Penampilan bentuk. Jadi kita perlu juga memikirkan penampilan bentuk. Orang kerja di pabrik juga nggak nyaman kalau lihat tangki nggak ada bentuk yang bagus gitu. Selain bentuk ini karena juga bentuk karena dalamnya memang sudah bagus. Bisa juga karena adanya isolator ya. Atau dicat sesuai dengan. Kemudian metode pabrikasi. Metode ini ngikutin apa? Yang bikin itu adalah pabrikan. Di pabrik yang peralatannya serba canggih. Untuk membuat satu silinder yang bagus maka perlu roll. Ya. Roll supaya dia bisa terbentuk dengan baik. Kemudian apakah dibuat oleh pandai besi gitu ya. Ditekuk aja sehingga bisa membentuk silinder. Dipukul-pukul jedar-jedor ya, dipukul-pukul supaya bisa mengikuti bentuk yang diinginkan. Ini tidak karu-karuan lah. Kemudian baru terakhir itu adalah harga. Semuanya harga itu biasanya tergantung pabrikasi ya. Kemudian ada evaluasi atas sudah elastis, stres dan sebagainya. Jenis material yang standar apa enggak. Belinya di pasar gelap ya mesti aja materialnya tidak standar. Kebanyakan enggak sesuai. Jadi kalau ada barang murah ini bagus ini. Ya barangnya kelihatannya memang bagus gitu ya. Tapi bisa jadi tidak off-spec. Nah kalau off-spec ya Anda sudah tahu kemarin di kuliah bahan konstruksi ya. Macam-macam jenis bahannya. Jadi kalau jenis material itu menyangkut dapatnya dipercaya. Gitu ya. Itu. Baik, berikut adalah sekarang pertimbangan operasional. Jadi langkah awal, pilih yang paling sesuai dengan operasi tertentu. Oke ya. Pertama, fungsi dan lokasi, sifat fluida, temperatur dan tekanan operasi, kemudian kapasitas. Fungsi dan lokasi. Jadi fungsinya sebagai penampung sajakah? Jadi kalau hanya misal saja yang fungsi yang dimaksud misalnya hanya untuk kolam pancing gitu ya, atau untuk kolam ya renang gitu. Maka nggak perlu di ruang tertutup kan, dikontrol temperaturnya nggak perlu kan. Nah, kolam renang aja udah taruh aja di luar. Kolam renang termasuk vessel ya. Fungsinya dia hanya untuk mencampur aja kok. Mencampur dari satu misalnya gula dimasukkan ke dalam air panas. Oke, enggak korosif kan gula itu. Oke. Lokasinya enggak perlu di lokasi yang terlalu terlindung dan macam-macam, hanya untuk begitu. Sekarang yang strict dengan lokasi misal saja, yaitu yang berhubungan dengan bahan bakar. Bila ternyata untuk nampung bahan bakar, maka mau tidak mau, ya tidak boleh di dalam pabrik. Bahan bakar harus ditaruh di luar pabrik, yang mudah dijangkau oleh pemadam kebakaran juga.
Dan juga tangkinya kalau kena sinar mata, kepanasan di ruangan terbuka di luar, juga harus disiapin tentang sprinkler atau untuk menyemprotkan air. Nah itu ya, ini fungsi dan lokasi. Terus dipilih lokasi di luar. Baik, berikut sifat fluida. Korosif tidak korosifkah? Dia mudah menguap apa tidak? Mudah terjadi perubahan fase dan lain sebagainya ya. Flammable apa tidak flammable? Nah, itu semua sifat fluida. Berarti nanti toleransi terhadap perubahan fase, jadi toleransi terhadap perubahan tekanan harus dikelirkan dari awal. Ini kalau tiba-tiba dia misalnya menguap pada temperatur sekian, karena di kuliah termo sudah ya kamu ya, yaitu misal saja critical temperaturnya rendah. Air critical temperaturnya berapa? Temperatur kritisnya. Temperatur kritisnya air 300 lebih ya. Sehingga maksudnya gini aja kamu. Iya, air misalnya. Airnya jam mendidihnya dia 100 derajat Celcius. Berarti kalau 100 baru mendidih, di bawah 100 derajat dia nggak ada masalah kan. Selama tekanannya bagian luarnya adalah atmosferik. 1 bar. Air akan mendidih 100 derajat Celcius. Nggak berhasil. Tapi alkohol tidak. Bensin tidak begitu. Dia akan mendidih pada temperatur yang lebih rendah. Jadi kalau temperatur di dalam ruangannya temperaturnya agak tinggi, di atas temperatur kamar, berarti ada kemungkinan banyak yang berubah menjadi uap. Artinya dia bisa bertekanan nyimpannya. Dan lain sebagainya. Ya. Nanti dalam ini nanti kita jelaskan hubungan antara memahami sifat fluida, ya, antara yang kuliah yang ada di termodinamik nanti kita padukan. Kemudian temperatur dan tekanan operasi ada hubungannya dengan yang atas tadi saya ceritakan ya. Temperatur tinggi, tekanannya tinggi, berarti tangkinya perlu tangki yang tebal. Ya. Tapi juga harus sesuai dengan kontak fluida di dalamnya. Temperaturnya sudah tinggi, ya, kontak fluidanya mudah menguap, berarti dia juga bisa memberikan tekanannya tinggi, berarti harus tekanannya tinggi juga. Yang berikutnya adalah kapasitas. Ini digambar di depan. Nah, tadi itu, nah ini. Kalau memang untuk di laboratorium sengaja ingin mengoperasi apa untuk skala lab, ya ngapain kita butuh tangki yang gede-gede? Ya gini aja cukup ya. Untuk kapasitas yang diinginkan. Oke, jadi dengan demikian tadi maka klasifikasi bencana berubah. Bisa karena fungsi, temperatur tekanan, bahan konstruksinya, bentuk bencananya. Nggak perlu tinggi, kalau bencana pendek aja bisa. Ngapain ya, udah bencana pendek. Kemudian, kalau bahan konstruksinya nggak perlu stainless, ya nggak usah stainless. Nyimpen air, ngapain? Kalau memang ada bahan yang lebih murah, misalnya plastik juga bisa. Oke, berikutnya adalah mengenai geometri. Tangki terbuka kayak kolam. Untuk kolam renang. Tangki untuk kolam renang ya tipe tangki terbuka. Kalau di industri adakah? Ada. Bila ternyata hanya melarutkan ya, dan kita nggak khawatir terjadinya satu barang-barang jatuh ke dalamnya, gitu ya. Dan juga tidak mudah menguap. Dibuat terbuka ya enggak apa-apa. Kecuali dia mudah menguap sehingga seluruh pekerja di pabrik akan mabuk karena dia uapnya. Dan juga tidak mudah terbakar seperti bensin misalnya. Harus ditutup karena dia mudah menguap.
kalau konsentrasi di udara ini ternyata bensin itu banyak, dan kemudian terjadi peletikan dari misalnya logam yang bertumbukan, maka akan menjadi satu pemicu. Atau ada pompa yang on-off. Di mana pompa yang dioperasikan otomatis kan on-off gitu ya. Itu akan terjadi lompatan api listrik. Itu bisa menjadi lingkungan mudah terbakar jadinya. Jadi perlu tangki tertutup. Tidak boleh terbuka kalau kayak gitu. Atau beracun. Nah jelas-jelas beracun, jangan tangki terbuka, racun kabeh. Tertutup. Baru ada pilihan berikutnya lagi adalah tutup datar apa? Tutup plat datar atau yang tidak datar. Harganya jauh sebabnya. Kalau tidak bertekanan, nggak perlu pakai yang tidak datar. Misalnya berbentuk elip. Di pabrik macam-macam, ada yang berbentuk elip, ada yang berbentuk oval. Seperti ini tadi ini. Lihat ini. Ini bentuknya tidak datar kan? Ya, ini bentuknya tidak datar. Tapi adalah, bisa jadi ini adalah elip. Atau bisa jadi adalah seperti bola. Setengah bola, seperempat bola. Kemudian ada tangki tegak, ada horizontal. Ini. Tegak, ini horizontal. Ya. Bawah ini. Ada yang spherical ya. Di industri oil and gas ada yang spherical ya. Ini spherical. Ada yang biasa begini ya. Ada yang bentuk spherical bisa memberikan servis temperatur yang lebih besar. Nah, dengan demikian maka dasar perencanaannya harus memperhatikan pertama bahan konstruksi yang dipakai. Berhubungan dengan sifat kimia fisik. Umumnya di sini mostly karena sifat mekanis. Yang kimia karena interaksi itu tadi. Aturan perancangan serta perhitungannya. Nah, supaya bisa diterima oleh industri juga biasanya memakai pedoman satu perancangan standarisasi tertentu. Misal pakai SNI atau pakai JIS milik Jepang. Tangki ini desain berdasarkan JIS. Ya, JIS. Berarti orang yang paham mengenai standar dari pabrik yang mesan nanti akan langsung meninjau ke sana. Apa sesuai dengan kaidah JIS. Japan Industrial Standard ya. Atau SNI Standar Nasional Indonesia. Amerika juga ada. Oke. Oke, ada komen itu? Baru yang terakhir adalah, ya boleh, silakan. Ya, nanti kita bahas ketika sudah masuk ke sana ya. Ada rule of thumb itu nanti. Ya. Jadi aturan umum dalam bencana sesuai dengan pengalaman aplikasi di lapangan. Gitu ya. Tapi ini ada di buku Ulrich, Anda bisa cari di internet nanti. Ini juga gratis ya. Maksudnya Ulrich. Ada buku namanya. Yang nulis Pak Ulrich ya. Ulrich gitu tahu. Equipment design juga ya. Nah, di sini itu ada namanya hal-hal yang berbau rule of thumb. Aturan yang berlaku secara umum dan secara engineering acceptable gitu ya. Pengalaman di lapangan itu ya. Rule of thumb.
Yang terakhir ada pertimbangan ekonomis. Jadi dengan pengetahuan bahan yang memadai, maka diharapkan bisa dirancang alat untuk kebutuhan satu satuan operasi. Jadi kita ngomong bahan konstruksi sekarang ya. Faktor kimia yang dimaksud adalah korosif dan impurities dari bahan. Sebaliknya ya, nggak hanya korosif aja bukan. Korosif apa tidak? Enggak ya. Bukan hanya untuk melawan korosif. Kalau dia itu sudah korosif, kemudian ternyata oksida dari korosi itu jatuh ke dalam likuida di dalam bejana. Itu berbahaya tidak? Apa yang paling ditakutkan? Kita orang teknik kimia ya. Sering terjadi yang namanya kecelakaan pabrik. Dikatakan karena faktor ini. Yaitu efek katalitik dari oksida. Misal dia reaksi ini contohnya ya. Ini sangat banter sekali. Dan ini hampir semua oksida di sini ya. Misal saja Fe atau Fe 2O3. Ini memacu banget ini ke kanan ini ya. Kalau seperti ini kalau kita lihat maka ada gas yang terbentuk. Kalau nggak hati-hati, maka akan terjadi ledakan. Karena adanya setengah mol oksigen terbentuk. Sehingga pipa itu akan bisa meledak. Ya kalau misalnya ini kita baru ngomong H2O2, yang lain. Efek katalitik kalau itu terjadi. Oke, maka silahkan nanti dicari sendiri ini ya. Strength, kekuatan, hardness, conductivity, expansion pemukaian, elastisitas, tadi sudah saya jelaskan. Machinability, mudahnya satu material untuk diolah. Bisa dipotong, digerinda, dibor. Kalau sudah dikenali semua, baru ini kita pilih bahan dan kita melakukan pemrosesan. Bahan itu bisa non-metal, bisa metal. Non-metal kemarin di bahan konstruksi sudah dibahas, bisa kayu, bisa batu, plastik, semen, stoneware. Kemudian untuk yang metal bisa cast iron, besi tuang, rock iron, besi cor. Ya, kemudian carbon steel, besi karbon, steel and stainless steel, low alloy steel, high alloy steel, stainless steel, non ferrous metal dan sebagainya. Oke, ini contoh. Ini adalah misal saja flange quality steel 304 stainless steel. Ini ada di Peter Temerhouse ya, edisi 4 ini kayaknya. Ini contoh harganya aja bedanya ya. Jadi rasio antara harga per pound untuk metal, kemudian cost per pound for steel. Baja. Ini adalah baja umum. Gitu ya. Lihat ini, kalau stainless steel yang misal saja dari jenis 304, itu harganya sampai 5 kali. Kemudian 316, ini hanyalah ancer-ancernya dari Peter Temerhouse. Bukunya bisa kamu dapat juga secara gratis itu.
Kenapa kok harus pakai ini? Ya itulah. Ini di bahan konstruksi kemarin sudah dibahas. Ya. Kemudian inkonel, jenis batu, sorry. Baja tahan karat dan juga untuk operasi tinggi dan tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Ya, inkonel ada yang monomel, monel tinggi sekali ini. Harganya tinggi banget dibanding baja biasa sampai 13 kali. Astel oil sampai 15 kali. Oke. Ada komen dulu? Ini beberapa jenis lagi. Misalkan IC. Oke. Misalnya jenis contoh stainless steel. Oke, saya kira ini yang kemarin sudah dibahas di Peter Temmerhaus di mata kuliah bahan konstruksi. Ini biasanya saya membahasnya di tahap awal, detail ya. Stainless steel yang tahan terhadap oksidasi sampai temperatur maksimum 500. Ada yang 1100. Tipe steelnya adalah 306, 309, 3110, 314. Yang jelas-jelas saja langsung bisa dipakai. Ya, teloi, Cooper, tembaga, semua. Ini silakan nanti dibaca sendiri ya. Oke. Ada komen dulu? Ada pertanyaan? Baik, kalau ini biar nggak terlalu lama ya. Ini contohnya adalah logam-logam dan lain sebagainya. Nanti tolong bisa Anda lihat di mata kuliah kemarin ini. Ini juga ada temperatur untuk low temperature operation. Untuk low temperature operation berlaku seperti ini. Ini adalah guide. Guide ini ada di buku Peter Temmerhaus. Jadi atau di bawah itu ya, Mechanical Properties of Structural Material at Low Temperature. Dari National Bureau of Standard. Low temperature. Ini high temperature. Dan komposisinya. Jadi sebenarnya sudah banyak informasi berkenaan dengan pemilihan materialnya. Ya. Ini. Kalau kita mau bekerja dengan material, ya misalnya ini cubing ini. Cub. Ya. Kemudian ini standarnya. Ya. Ini maka kita harus mengenal pressure rating dan temperature rating. Contoh, cubing 1 inci. Lihat ini. Cubing 1 inci. Ini lihat nih. Maka dia itu bisa bertahan ya pada ini tekanannya dalam PSIG ini 2400 PSIG. Ya. Ini untuk data di mana dia memiliki spek 0,065 in. Ini tebal wall thickness in tebalnya. Wall thickness sekian ini. Kalau Anda ingin satu tekanan lebih tinggi lagi 4000 sampai 4700 maka Anda harus membeli yang ketebalan 0,120.
Itu jelek selamat ya. Bagaimana kalau ternyata temperaturnya lain daripada itu? Misal saja, temperaturnya nggak segitu, gitu ya. Tadi itu berapa? Ini temperatur untuk minus 28 sampai 37 derajat Celcius. Bagaimana bila temperaturnya lebih dari itu? Nah, di sini ada ini. Tadi itu apa bahannya? Nah ini. Jadi bila temperatur tadi gitu. Sekarang bagaimana kalau temperaturnya ternyata lebih dari itu? Yaitu misal saja nah, di sini temperaturnya tadi stainless SS304 ya. SS304. Kalau sampai 93111 elevator temperatur ininya 1. Tapi bila temperaturnya itu lebih dari 93 derajat Celcius, maka ada di sini 426. Maka di sini misalnya ini. Jadi ya harus dikalikan 0,82 dikalikan dengan tekanan tadi itu. Jadi kalau tekanan tadi itu misalnya sampai misalnya di sini ya, ini untuk yang tebal ini yang tebal 0,065, misalnya ini 2400. Tapi kalau misalnya dioperasikan pada yang lain, kalau kita pakai 304 ya, misalnya pada 315, maka harus dikalikan dengan ini dulu. Jadi semakin menjadi lebih rendah tekanannya. Nah, kita harus belajar itu. Ya. Nah, kemudian mengenai material di dalamnya, bila ternyata tangkinya akan kontak dengan acetic acid misalnya, ini sudah disarankan pakai iron, acetic acid C. C itu adalah caution, resistant, ferris. Jadi katanya ya hati-hati gitu ya. Kemudian kalau misalnya gas air juga C semua. Yang boleh apa? Aluminium malah boleh di sini. Acceptable. Nah itu ya. Kalau misalnya di sini, tapi di sini C juga ya. Ini C nih. Stainless steel pun C nih. Untuk acetic acid. Itu yang disarankan malah dia di sini aluminium oke. Pakai gelas boleh, industrial gelas oke. Dilapis gelas aja nggak apa-apa. Non metal ini ya, ini ada gelas, ada fenolik, ada akrilik malah enggak apa-apa. PPC oke. Oke, jadi begitu ya. Oke. Jadi data-data ini sudah stress strain ini sudah ada semua ini tadi saya jelaskan. Jadi cari data hardness dan sebagainya. Mungkin ada komen dulu sebelum saya akhiri. Ada komen? Mohon maaf Pak, untuk absensinya bagaimana ya? Iya, ternyata belum bisa ternyata. Coba tak ceknya lagi ya. Oke, ada komen dulu? Saya cek lagi ya. Tadi saya cek katanya belum bisa. Oke, nanti untuk absennya biar saya ingin absen dulu untuk tahap awal ini ya. Kan saya klik yang semuanya. Ini hadir berapa orang tadi? 30? Berapa tadi? 32 Bapak.
33 ini. Oh, Sama Bapak. oh sama saya ya, 32 ya, itu 32. Saya cek lagi di, ada yang bisa lihat ini. Saya tadi lihat ini audit harta di preferensi nggak bisa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Minggu depan kita